Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat kami semuanya? Kami temui kalian dalam keadaan sehat selalu, senantiasa dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, pada tahun 2026 ini ternyata ada suatu peristiwa yang terjadi, yaitu di mana posisi matahari pada tanggal 15 dan 16 tepat pada pukul 4.27 itu berada di atas Ka'bah di kota Mekah tentunya. Nah, bagi kita sebagai umat Islam, khususnya di tanah air, di Indonesia umumnya, kita dianjurkan untuk yang namanya Rasdul Kiblat. Rasdul Kiblat itu adalah mengecek kembali arah kiblat kita. Kalau mungkin selama ini orang lebih bisa menggunakan kompas ataupun media-media lainnya, tapi rasanya yang paling pas itu adalah menggunakan posisi matahari yang bisa kita cek melalui alat-alat yang sederhana tentunya teman-teman. Kenapa demikian? Karena ternyata banyak ibadah wajib ataupun ibadah sunnah yang kita diwajibkan untuk beribadah itu menghadap ke arah kiblat. Contohnya seperti sholat fardu, sholat sunat, berzikir, kemudian lagi termasuk juga salah satu di antaranya itu adalah menyembelih hewan, malah disunahkan para ulama menganjurkan untuk menghadapkan ke arah kiblat. Nah, oleh sebab itu makanya momentum kejadian langka ini teman-teman, mari kita gunakan mengecek kembali arah kiblat kita. Supaya apa? Supaya kita beribadah itu betul-betul menghadap ke arah kiblat. Nah teman-teman, saya membaca sebuah literatur ataupun mendengar ceramah dari para mubalik kita, di mana menyebutkan bahwa satu derajat saja bergesernya pergerakan matahari itu, maka itu bisa berakibat katanya hampir 1 kilo pergeseran arah kiblat kita. Jadi teman-teman sekalian, begitu pentingnya masalah rasdul kiblat ini ya. Dalam satu riwayat pernah Nabi itu melaksanakan sholat mengarah ke Baitul Maqdis, dan waktu itu beliau sedang melaksanakan sholat zuhur. Dan pada saat bersamaan turunlah wahyu bahwasanya yang mengatakan bahwa arahkanlah kiblatmu ke Masjidil Haram, tepatnya di Ka'bah. Maka sementara Nabi itu telah melaksanakan sholat itu sebanyak 2 rakaat, rakaat pertama dan rakaat kedua. Maka turun wahyu itu, Nabi itu seketika itu juga memasuki rakaat yang ketiga, Nabi langsung mengarahkan kiblatnya ke arah Masjidil Haram. Dan inilah dasar yang kita jadikan begitu pentingnya masalah rasdul kiblat itu teman-teman. Nah, itu pentingnya kita melaksanakan yang namanya rasdul kiblat itu. Nah, bagaimana cara kita melaksanakan rasdul kiblat itu? Ya, apa alat yang kita gunakan? Yang mudah saja teman-teman. Yang pertama saya menggunakan air botol mineral ini. Kemudian yang kedua adalah menggunakan tali ini ya. Ini juga sudah bisa sebenarnya digantung nanti. Kemudian yang ketiga saya menggunakan penggaris. Penggaris ini bisa saya gunakan. Kemudian yang keempat, karena saya berada di sekolah, saya tidak punya busur maka saya gunakan ya alat ini yang siku-siku yang ini teman-teman ya. Kemudian yang kelima saya menggunakan lakban warna hitam, kemudian menggunakan spidol, kemudian setelah itu menggunakan kursi 2 yang kemudian ada kayu penompangnya untuk menggantungkan nanti tempat yang kita gunakan ini. Nah, penggaris jangan lupa juga harus disiapkan. Nah, kapan waktu kita melaksanakan
Asdul kiblat itu yaitu pada jam 4.27. Jadi oleh sebab itu mari nanti kita praktekkan bagaimana caranya teman-teman. Karena saya penasaran ini, karena di ruang saya ini saya sering sholat duha, tentu saya harus tahu arah kiblat benar atau tidak gitu ya. Jadi nanti kita praktekkan nanti sekitar jam 4.27 tentunya. Karena waktu itulah yang paling pas bagi kita untuk mengecek arah kiblat kita sesungguhnya. Dan ini jadi langka teman-teman. Kejadian langka ini kadang-kadang terjadinya sekitar 2 tahun sekali atau kadang-kadang 1 tahun sekali. Nah, ini perlu kita mengecek arah kiblat kita, terutama tentunya bagi para pengurus masjid ataupun musola, supaya benar arah kiblat kita. Oh, ternyata selama ini arah kiblat jauh melenceng, akan bermasalah lagi dalam ibadah kita teman-teman ya. Oke, untuk itu waktu sekarang sudah menunjukkan jam 4:10 ya, masih ada waktu lebih kurang 17 menit lagi menjelang masuk jam 4:27. Tentu kita persiapan dulu ya teman-teman, persiapan alat dan sebagainya. Oke, nanti kita coba untuk belajar bagaimana cara melihat arah kiblat karena bertepatan pada tanggal 15 dan 16 Juli 2026 yang kita kenal dengan istilah Hari Rasdul Kiblat, teman-teman. Oke, kita langsung ke lapangan ya. Sekarang sudah menunjukkan pukul 16:27. Ayo kita coba untuk melaksanakan pengukuran terhadap Rasdul Kiblat kita. Mudah-mudahan bisa sebuah pelajaran untuk kita dan juga untuk masyarakat tentunya teman-teman ya. Yuk kita lanjut saja ke lapangannya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di luar lapangan ya, tepatnya di belakang sekolah kita ini, dan kita sudah menyiapkan 2 alat, itu ada 2 buah kursi, kemudian kita siapkan juga ini tangkai sapu ya teman-teman, yang tentunya bagus lurus ya. Oke, untuk langkah pertama sahabat ya, kita ambil tali ataupun botol yang telah diikat menggunakan tali tadi, kemudian kita ikat kuat-kuat ya di tangkai sapu tersebut. Alhamdulillah cuaca bagus pula sore ini ya. Kemudian kita ikat, kemudian kita paskan ya, kita perhatikan dulu apakah tali tersebut ada bayangan atau tidak. Dan jangan lupa kita diamkan dulu botol tersebut supaya dia lebih tenang tentunya. Kemudian setelah itu kita menggunakan penggaris tadi teman-teman, dan beserta spidol yang telah kita siapkan tadi. Kemudian kita carilah garis tali garis tersebut ya, bayangan garis itu kemudian kita garis sejajar selurus dengan tali bayangan dari matahari tersebut teman-teman. Kita garis kalau bisa, karena berada di lapangan ya, kita buat 2 baris ya, supaya lebih tebal kelihatannya seperti itu. Oke, kita garis sejajar dengan tali yang telah kita pasang tadi sahabat ya. Nah, itu dia caranya seperti itu. Nah, kemudian kita garis lagi supaya jelas ya, supaya lebih jelas nampaknya. Oke. Nah, kemudian setelah garis tersebut, kemudian kita kelihatan garisnya sejajar antara garis botol tadi dengan dengan garis bayangan ya. Kemudian kita ambil yang siku 90 derajat tersebut ya, kita samakan dengan garis yang telah kita tetapkan. Kemudian kita garis kembali pada bagian sebelah kanan ya. Nah, sebelah kanan membentuk, kemudian sebelah kiri juga kita berikan garis. Itu nanti pertanda saf kita itu teman-teman, kalau berjamaah di situ safnya. Kemudian tentunya yang sudut itu kita buat sudut 90 derajat nih ya. Ya, kita garis lagi, kita tebalkan garisnya supaya jelas. Ya, seperti itu sahabat ya. Oke. Nah, kemudian kita bentuk ya, berarti sudut siku 90 derajat nampak oleh kita. Oke, kita tulis sudut 90 derajat. Nah, kemudian
kemana arah kiblat kita? Itulah yang kita buat pada angka segitiga di depan ini teman-teman. Yang ini ya. Berarti mengarah ke arah kiblat itu. Nah, mengarah ke arah kiblat kita hitamkan sedikit nih ya. Oke, ini yang saya zoom ini ya. Nah, berarti dia mengarah ke arah sana ya. Jadi pas pada jam 16.27 itu pas pada waktu matahari berada di atas Ka'bah tentunya. Dan bagian kita garis ini adalah bagian saf kita kalau dalam sholat berjemaah. Jadi sedangkan yang penunjuk di atas itu adalah bagian untuk arah kiblat yang kita tentukan. Nanti kalau saya pakai buku yang seperti ini, jadi yang warna merah itu adalah saf kita ya teman-teman. Nah, sedangkan yang lurus ke atas itu adalah ke arah kiblat kita. Oke. Nah, oleh sebab itu makanya sahabat sekalian, kalau kita perhatikan di masjid kita itu apakah bergeser atau tidak, ini tahu saya kan. Karena memang 1 derajat saja bergesernya itu berapa. Jadi teman-teman sekalian, hanya satu bergeser sedikit saja ternyata pengaruhnya sangat besar ke arah kiblat kita tentunya teman-teman ya. Jadi kalau kita perhatikan memang apakah masjid kita di depan itu cocok atau tidak, tentunya itu Allahu a'lam bishawab ya. Yang jelas inilah tugas daripada pengurus masjid tentunya. Pas momen-momen yang seperti ini dia harus bisa untuk ngecek kembali arah masjid itu supaya kita dalam beribadah sholat itu uh, tidak lupa atau pas arah kiblat kita teman-teman ya. Oke, demikian kegiatan kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Nurul Ilmu. Semoga bermanfaat sahabatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.